Aksi Nyata Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Frensida, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulungan. Saya dari SDN 003 Tanjung Palas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Weni Faridasari dan beliau merupakan guru agama Katolik di SDN 003 Tanjung Palas. Selamat pagi Bu Weni. Selamat pagi Bu Frensida. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, puji Tuhan baik Bu, sehat-sehat. Oke, puji Tuhan ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Atau sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, seperti itu ya Bu. Iya, baik Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Weni. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Bu Weni, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada 3 tujuan yang saya buat Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dan kewajibannya sebagai warga negara menurut ajaran agama Katolik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupannya sehari-hari dengan sikap yang sesuai dengan ajaran Katolik. Lalu yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh konkret hak dan kewajiban dalam konteks komunitas lokal dan negara. Mungkin itu. Biasa Bu ya. Oke. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau bagian yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan observasi nanti? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu di bagian pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut ajaran agama Katolik. Lalu yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa mampu membuat rangkuman mengenai penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari berdasarkan ajaran agama Katolik. Wah, bagus sekali ya Bu Weni. Jadi ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya? Iya, ya betul. Oke. Saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari model pembelajarannya. Iya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan siswa yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa saya. Nah, untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning. PBL ya. Ya, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Wah, luar biasa. Jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus menggunakan model pembelajaran PBL atau yang biasa kita kenal problem based learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan PPT, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan laptop. Wah, mantap. Sepertinya terlihat kayak menarik sekali Bu. Iya. Dan kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa atau di kelas berapa dan juga di jam berapa ya kira-kira Bu? Kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat jam ke-1
dan jam kedua di kelas 6. Oke, jadi nanti hari Jumat depan di kelas 6 dan jam ke-1 dan kedua saya akan datang izin ya Bu ya di kelas. Boleh. Ibu nanti, dan saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita juga akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dan sudah mulai mempersiapkan dari sekarang. Jadi saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan saat ini. Wah, luar biasa kalau gitu. Terima kasih ya Bu Weni atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Dan saya harap melalui kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya akhiri Bu, cukup sekian percakapan kita hari ini dan sampai ketemu di Jumat depan ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Weni. Sama-sama Bu. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Oke, sebelum kita belajar, kita memulainya dengan berdoa dulu ya. Ibu minta Advent Christian pimpin kita dalam doa. Seperti yang yang besar pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Salam Maria, Tuhan rahmat Tuhan sertamu, selamat dari antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, hadapanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya baik anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya. Ya Bu. Kita absen dulu. Advent Christian, Hadir Bu. Emmanuel, Hadir Bu. Gio, Hadir Bu. Renata, Olivia, Hadir Bu. Raisa, Hadir Bu. Niko. Hadir Bu. Siapa yang gak hadir? Aldo mana? Aldo Hadir, udah Bu. hadir? Oh iya. Oke baik, sebelum kita memulai pelajaran kita ice breaking dulu. Ya Bu. Oke. Oke anak-anak, kita sebelum belajar kita lanjut ice breaking dulu ya. Ya Bu. Oke, ikuti gerakan yang ada di layar ya. Guess we believe that. Look who we are.
Sekarang kita lanjut ke pelajaran kita hari ini dengan materi kita hak dan kewajiban sebagai warga negara, ya. Ya, kalian lihat di layar itu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Satu, menjelaskan konsep hak dan kewajiban kita sebagai warga negara menurut ajaran agama Katolik. Yang kedua, menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap yang sesuai dengan ajaran Katolik. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh konkret hak dan kewajiban dalam konteks komunitas lokal dan negara. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu mengharapkan kalian bisa nanti ketiga ini bisa kalian kuasai setelah kita belajar selesai, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Mengapa penting memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ada yang bisa? Hak itu apa? Yang Ya. harus kita bisa dapatkan. Oh ya. Lalu kewajiban itu apa? Yang harus kita lakukan. Oke, baik Niko. Nah, ada yang lain mau nanggapi? Iren tahu enggak apa yang dimaksud dengan hak? Immanuel, hak itu apa Immanuel? Mendapatkan pelajaran. Ya, itu contohnya ya. Ya, kita lanjut. Mengapa penting memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Kenapa kita harus paham? Supaya apa? Kita harus paham ini. Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Apa, Adven? Kenapa kita harus paham dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Supaya kita bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita perlu dapat dan apa yang perlu kita lakukan. Ya, kewajiban kita itu seperti apa? Ya. Lanjut, konsep hak menurut ajaran Katolik. Jadi ini menurut ajaran Katolik ya, hak adalah sesuatu yang pantas diterima oleh setiap individu atau setiap pribadi seseorang. Yang contohnya hak untuk hidup, ya, hak untuk hidup, hak atas pendidikan dan hak untuk beribadah. Nah, setiap manusia itu mendapat hidup. Jadi dia itu berhak untuk hidup yang layak, ya. Punya rumah tempat dia berlindung, ya. Mendapatkan hidup yang layak atau hidup yang nyaman atau hidup yang aman, itu setiap orang berhak mendapat itu. Lalu seperti kalian berhak mendapat pendidikan yang baik. Di sekolah ini ada meja belajarnya, ada ruang belajarnya, ada buku yang menunjang pendidikan kalian, ya. Lalu hak untuk beribadah. Jadi dalam bangsa Indonesia ini ada macam-macam agama. Jadi setiap agama itu berhak mendapat haknya untuk beribadah. Ada tempat ibadahnya masing-masing. Jadi tidak boleh ada orang yang melarang orang lain untuk beribadah di tempatnya masing-masing beribadah. Lalu konsep kewajiban kita menurut ajaran agama Katolik. Kamu sudah lihat di situ, kewajiban yang pertama adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu atau setiap orang atau pribadi, ya. Jadi individu itu artinya atau dirimu sendiri. Lalu contoh, kewajiban menghormati orang tua.
Jadi kalian semua ini kan punya orang tua di rumah. Jadi kalian punya kewajiban yaitu menghormati orang tua, menghormati sesama kita itu seperti siapa? Temanmu di dalam kelas, tetanggamu kalau di rumah, dan siapapun yang kamu jumpai saat kamu kemana-mana itu adalah sesama kita. Baik temanmu yang beragama lain itu juga merupakan sesama kita. Lalu kewajiban menjaga di lingkungan, di sekolah kita punya kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Begitu juga di rumah kita masing-masing. Kita punya kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di tempat umum seperti tempat ibadah atau tempat lainnya. Harus kita jaga, harus kita punya kewajiban menjaga lingkungan. Ya, lanjut. Penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita juga harus menerapkannya. Menerapkannya itu seperti apa contohnya? Melaksanakannya ya. Kita laksanakan. Jangan kita hanya cuma bilang, apa kewajibanmu Advan? Menjaga kebersihanmu, tapi tidak diterapkan, tidak dilaksanakan. Jadi penerapan hak dan kewajiban itu perlu ya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan bagaimana menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana contohnya? Menghormati hak orang lain. Menjalankan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Contoh menghormati hak orang lain, misalnya ada temanmu punya pensil atau pulpen ketinggalan di mejanya. Pada jam pelajaran sudah selesai, ada kamu lihat, ya contohnya si Gio lihat pulpen temannya ketinggalan. Bagaimana sikap si Gio harusnya? Mengembalikannya. Ya, pulpen itu harus dikembalikan kepada orang yang memilikinya, bukan disembunyi atau disimpan ya, tapi dikembalikan. Nah, itu contoh menghormati hak orang lain. Ada lagi contoh lain, ada yang bisa? Contoh menghormati hak orang lain. Iren, apa Iren? Niko, misalnya tas temanmu, kamu lihat bagus, lalu dia terjatuh, kamu biarkan aja atau bagaimana? Mengambil dan menyimpannya di tempat yang tadi ya, jangan dibiarkan. Berarti itu adalah contoh kita menghormati hak orang lain. Menjalankan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Apa kewajiban kita sebagai siswa di sekolah? Membersihkan lingkungan sekolah. Kewajiban utamanya apa? Belajar ya. Jadi kalau kamu datang ke sekolah terus disuruh mengepel pada saat jam pelajaran, disuruh menyapu, mengut sampah, kamu berhak untuk protes atau bilang sama ibu, Bu, ini kan jam pelajaran, kami jangan disuruh dulu, ini buat ini, tapi kalian harus melaksanakan kewajiban kalian, yaitu belajar ya, itu kewajiban. Nah, selanjutnya contoh hak dalam komunitas lokal dan negara. Nah, ini contoh hak dan kewajiban komunitas lokal dan negara. Contoh, hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi contoh yang pertama itu hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Kalau ada orang yang mau berobat, terus dia tidak mampu, apa yang bisa buat dia bisa pergi berobat ke dokter atau ke rumah sakit? Ya, ada
ada pelayanan BPJS. Jangan sampai orang yang sakit itu dibiarkan hanya karena dia tidak mampu. Lalu yang kedua, hak mendapatkan perlindungan hukum. Ini contohnya seperti apa? Ya, contohnya kalau ada orang yang mendapat masalah, terus dia tidak bersalah, dia harus dilindungi oleh pihak yang berwajib. Siapa pihak yang berwajib? Polisi. Ya, para penegak hukum ya. Lalu yang ketiga, hak berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Contohnya seperti apa? Ikut dalam musyawarah desa. Ya, itu. Yang lebih nyatanya apa? Kerja bakti. Kerja bakti ya di lingkungan, orang membersihkan got atau selokan, paret. Kita harus bekerja sama, harus peduli. Jangan kita diam di rumah orang kerja bakti, kita tidak mau ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Nah, itu adalah contoh hak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Oke, selanjutnya nih, contoh kewajiban dalam komunitas lokal dan negara. Ini contoh yang selanjutnya. Kewajiban membayar pajak, kewajiban mentaati peraturan lalu kewajiban mengikuti kegiatan gotong royong. Ini kewajiban membayar pajak ini contohnya seperti apa? Pajak mobil. Pajak kendaraan bermotor dan pajak rumah mewah atau pajak badan usaha ya, usaha yang besar itu mereka itu wajib membayar pajak. Nah, lalu yang kedua, kewajiban mentaati peraturan lalu lintas. Tentunya ini adanya di mana? Di kota ya, di perkota. Nah, kalau di desa tidak ada, tapi biarpun di desa itu tidak ada peraturan lalu lintasnya, seandainya kita ada kendaraan, kita pun harus berhati-hati ya. Kalau di kota, di mana kita harus mentaati ini peraturan lalu lintas ini? Saat lampu merah. Ya, pas kita berada di rambu-rambu lalu lintas. Lalu yang ketiga, kewajiban mengikuti kegiatan gotong royong. Itu tadi sudah ada yang sebelumnya ya. Kewajiban gotong royong itu kamu tahu, paham? Gotong royong itu apa? Kerja bakti. Nah, kerja sama ya. Gotong royong itu mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama. Ya, misalnya membangun rumah orang yang tidak mampu. Jadi masyarakatnya itu berkumpul, ayo kita bangun rumah bapak ini karena dia kasihan tidak bisa bangun rumah, kita bantu. Dengan cara itulah kita membantu dia membangun rumahnya. Ya. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan beberapa materi yang Ibu paparkan tadi, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Apa tugas kalian? Apa aktivitas kalian? Yang satunya, diskusikan dalam kelompok tentang hak dan kewajiban yang kalian miliki di sekolah. Nah, yang kedua, setelah kalian diskusi, nanti kalian akan maju. Salah satu kelompok akan ditunjuk nanti untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya atau menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Nah, sekarang bisa ya, kalian paham ya apa yang menjadi aktivitas kalian dalam diskusi kelompok ini, yaitu mendiskusikan tentang hak tadi apa, kewajiban tadi apa, contoh hak itu apa, contoh kewajiban itu apa, ya. Nah, di sini
Ibu bagikan kalian ke 3 kelompok. Itu kelompok yang pertama anggotanya Immanuel, Adven, dan Nicole. Jadi tugas kalian adalah mendiskusikan tentang hak dan kewajiban ya. Ini kelompok 2, ya ini kelompok 1 tadi, ini kelompok 2. Gio dan Olive. Lalu kelompok 3 Renata dan Raisa. Ya, kalian boleh masuk ke dalam kelompok. Waktunya aja diputar ke belakang. Ya, coba pindah ke sini. Balik kelompok. Oke, Ibu kasih waktu kamu diskusi 10 menit ya. 10 menit. Diskusi tentang ini tadi. Hak dan kewajiban. Mejanya di sana, mejanya di sana. Ada 3 satu. Ayo cepat. Kamu duduknya di sini, Noel. Nah. Nah, kita akan menyaksikan salah satu kelompok ya. Ibu pilih kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ayo maju. Adven sama teman-temannya maju ke depan. Adven nanti yang bacakan. Cepat. Seperti biasa ya, sapa dulu teman-temannya kalau mau mempresentasikan hasil kerjanya. Hai semua teman-teman. Hai. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami Baca ya langsung hasilnya. Jadi contoh, mendapat tempat belajar yang nyaman, mendapat pelajaran. Haknya, kewajibannya. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman saya. Ya, sudah bagus ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Nah, nanti untuk minggu depan kalian kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita untuk materi yang selanjutnya ya. Jadi jangan berkecil hati, tidak maju ke depan ya. Nanti minggu depannya lagi baru kalian maju. Oke. Ya. Apa yang kalian lihat di depan? Refleksi. Refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa? Hak dan kewajiban. Ya. Siapa lagi? Ada? Olive. Olive ini jarang bicara. Apa yang kita pelajari hari ini tadi, Olive? Tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan secara khusus sebagai umat Katolik. Oke, yang kedua, bagaimana kalian akan menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ikut dalam kegiatan kerja bakti. Ya, ikut dalam kegiatan kerja bakti itu kewajiban. Terus haknya bagaimana? Menerapkan hak. Apa? Mendapat tempat tinggal yang nyaman. Mendapat, kalau di sekolah berhak mendapat buku paket ya, buku paket dari guru. Jadi kalian itu disediakan buku paket dari sekolah. Jadi kalau kalian tidak dapat buku paket, kalian bisa tanya gurunya, Bu, buku paket saya mana? Itu ya, itu hak
kalian. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir dari materi ataupun pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kesimpulan dari semua yang kita pelajari dari awal hingga akhir, yaitu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. 1. Pesan untuk selalu mengingat dan menjalankan hak dan kewajiban dengan sikap sesuai ajaran agama Katolik. Ya. Oke. Sampai di situ kita tutup dengan doa ya. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Renata. Ayo Renata.